Chongming, dulu mengapa kamu meninggalkan keluarga Shi? Sekarang, kita sebagai ibu dan anak bertemu, tetapi sudah berbeda dunia. Ibu sudah diselidiki dengan jelas. Setelah kakak meninggalkan rumah, dia menikahi seorang wanita. Wanita itu sedang hamil. Nanzhou, cepat bawa kakak iparmu pulang. Itu adalah satu-satunya keturunan kakakmu. Akan kuganti 1000 kali, 100 kali lipat. Baik. Hidup si bodoh ini memang tidak berharga. Suaminya sudah tiada, tapi anak masih ada. Dia sendiri malah menjadi bodoh. Kita harus memelihara dia tanpa hasil? Sungguh sial. Orang bodoh punya keuntungannya sendiri. Apa yang kamu tahu? Yue sayang, sebentar lagi main permainan dengan paman. Chen Mazi. Ya? Ya, Menurutku, kamu memang punya cara. Si bodoh ini ditukar dengan mas kawin, memanfaatkan yang tidak berguna, ya? Dokter bilang dia mengalami kecelakaan dan otaknya rusak, tidak akan sembuh seumur hidupnya. Bagus. Bagus. Ini 200 juta rupiah mas kawin. Ayo. Si bodoh ini bentuk tubuhnya lumayan juga. Meski sedang hamil, dia tetap terlihat cantik. Kata orang, janda itu menarik. Biar ku coba seberapa menarik rasanya. kak kamu jangan mendekat. Yue tidak mau main permainan denganmu. Kamu tidak mau? Kemarilah. Biar paman menemanimu bermain dengan baik. Lihat mobil mewah itu? Di mana Song Lan Yue? Kau siapa sih? Kalian menerobos masuk ke rumah orang. Nak, tahan mereka. Hei, jangan bergerak. Nak, tahan mereka. Mau apa kalian? Kau berani menyentuh orang dari keluarga Shi. Apa kau tidak takut mati? Kau siapa? Adikku ini orang besar di jalanan. Jangan belagu di depanku. Hajar mereka habis-habisan. Tuan, ampuni saya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini karena ibu kandungnya yang menjualnya kepadaku. Suami, Yue takut sekali. Aku bukan suamimu. Dasar orang sialan kau siapa? Apa hakmu? Mengurus masalah keluarga kami? Mama jangan pukul Yue. Bagaimana biasanya mereka memukulmu? Tongkat. Mama memukulku pakai tongkat. Sakit. Mama juga tidak. Kasih Yue makan. Dasar anak kurang ajar, akulah yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa memangnya kalau aku memukulmu? Hari ini aku akan memberimu pelajaran berat. Kalau kau juga menginginkan janda ini, bayar uangnya. Kenapa kau cuma mampu membawa beberapa orang untuk pamer saja ya? Kenapa? Mau mendapatkannya secara cuma-cuma? Zhou Rui. Ya, Tuan. Bagaimana mereka memperlakukan Nona? Balas 100 kali lipat. Kau mau membawa Yue kemana? Tuan kedua, jangan khawatir. Istri utama dan bayi di kandungannya baik-baik saja. Hanya saja, cedera kepala yang dialami memang sangat parah dan tidak mudah untuk pulih. Kenapa anak ini kurus sekali ya? Penderitaan apa yang sudah dia lalui?
Nak, jangan takut. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Rumah. Ya, mulai dari sekarang, kamu akan tinggal bersama kami. Apakah suami juga akan tinggal bersama Yue Yue? Nanzo dan Chongming adalah saudara, kembar, wajah mereka hampir sama persis. Tidak heran, kamu salah mengenali mereka. Ini adalah adik iparmu, bukan suamimu. Adik ipar? Bukan. Ibu yang salah. Dulu, seharusnya ibu tidak pernah memaksa kakakmu untuk menikah demi kepentingan keluarga, sehingga kakakmu sampai pergi meninggalkan rumah. Mulai hari ini, ibu pasti akan menebus semua kesalahan ibu terhadap kakakmu kepada Yue Yue dan juga bayi dalam kandungannya. Nyonya muda tertua, ini adalah berbagai pakaian yang secara khusus dibuatkan oleh penjahit top dari Italia yang dicari sendiri oleh Nyonya besar untuk Anda. Ini adalah kunci mobil untuk 100 mobil mewah yang dipilihkan Nyonya besar untuk Anda. Ini adalah gelang giok zamrud kekaisaran yang sengaja dibeli untuk Anda. Ini adalah sertifikat properti untuk 100 rumah villa di Huaguo. Ini adalah bukti pembelian untuk 10 pesawat pribadi Airbus A380. Yue Yue, adakah hal lain yang kamu inginkan? Ibu, apa gunanya ibu memberikan semua ini pada orang bodoh? Jangan bicara seperti itu pada Yue Yue. Yue Yue ingin melihat panda. Baik, Nanzhou, pergi dan beli semua kebun binatang di Huaguo untukku. Sewa lagi 10 ekor panda. Dan juga taman hiburan, akuarium, beli semuanya. Bu, aku tidak ada waktu. Aku tidak peduli seberapa penting urusan yang sedang kamu tangani. Sekarang, Yue Yue yang paling penting. Nanti, dia akan tinggal di sebelahmu. Kamu harus menjaga kakak iparmu dengan baik. Bu, jangan harap aku akan menjaganya. Aku hanya akan memastikan dia hidup dengan aman. Anak kurang ajar ini, apa yang kamu katakan? Aduh, ini salah ibu. Membuat Yue Yue kita takut. Anak manis, jangan takut, jangan takut. Yue Yue, kamu memiliki seorang bayi di sini. Jaga dia dengan baik. Sayangi dia. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Yue Yue akan menjaga bayi ini dengan baik. Tuan kedua, aku sudah mengirim orang untuk memeriksa tempat kecelakaan. Mobil van itu muncul secara aneh. Jelas sekali mobil itu sengaja menargetkan mobil tuan muda tertua. Terus selidiki. Cari alasan bahwa Song Lanyue untuk melakukan amniosentesis untuk mencocokkan DNA janin. Ingat, awasi dia sepanjang proses. Baik, Biarkan dia tetap di keluarga Shi. Aku ingin lihat apakah dia hanya berpura-pura gila. Apa yang terjadi? Ada sesuatu di sana. Yue Yue takut. Tidak ada apa-apa. Zozo, Yue Yue takut. Mau menemani Yue Yue tidur. Ya? Menjauh dariku. Aduh, Nanzo. Nyonya besar, saya baru dengar suara Anda baik-baik saja. Bibi Zhang, saya sudah lihat semuanya baik-baik saja. Anda bisa pergi tidur. Yue Yue mengantuk. Jojo mau menemani Yue Yue tidur. Ya? Diam, cepat tidur. Sungguh memalukan.
Apa yang kamu lakukan? Yue selalu makan di lantai kok. Ibu bilang Yue itu anjing peliharaan ibu. Anjing memang seharusnya makan sambil merangkak di lantai. Duduklah yang manis di kursi saat makan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh makan seperti ini lagi. Dengar tidak? Yue dengar. Gunakan sumpit. Mulai sekarang, jika ada apa-apa, gunakan ponsel ini untuk menelepon nomor ini. Sini, aku pasangkan untukmu. Cepat makan. Kalau tidak cepat makan, nanti tidak akan dapat lagi. Halo. Nanzhou, ayahku ulang tahun beberapa hari lagi. Maukah kamu menemaniku memilih hadiah? Aku sedang sibuk sekarang. Nanti saja kita bicarakan. Nanzhou. Ini baju Nanzhou. Ini baju Nanzhou. Yang ini dijahit tangan oleh pengrajin terkenal dari Milan. Di seluruh dunia ini hanya ada 2 potong. Bagaimana jika itu dirusak oleh tangan kotormu? Yue, tangannya bersih, tidak kotor. Oh, ternyata dia orang bodoh. Bagaimana keluargamu bisa membiarkannya keluar sendirian? Aroma kemiskinanmu sungguh menggangguku. Nanzhou, ini baju Nanzhou. Enya. Beraninya kau. Tuan Muda Shi, saya tidak tahu Nona, ini orang Anda. Kau dan merekmu, keluarga Shi blokir kalian permanen. Pergi. Baik, Tuan Muda Shi. Kenapa kau berkeliaran? Nanzhou jangan tidak suka Yue ya. Yue akan patuh nanti. Nanzhou, Kenapa kau di sini? kenapa? Hanya engkau yang diizinkan membawa wanita jalang itu jalan-jalan, dan aku tidak diizinkan untuk datang ke sini? Nanzhou, aku ini tunanganmu. Apa kau benar-benar menyukai wanita bodoh itu? Dia kakak iparku. Benarkah? Siapa yang tahu apakah anak dalam kandungannya itu anak kakakmu? Kakakmu sudah meninggal dan tidak ada bukti nyata. Jangan sampai pada akhirnya kalian malah memanjakan anak haram itu sebagai harta. Jika kau berbicara tanpa berpikir lagi, jangan pernah bermimpi untuk masuk ke gerbang keluarga Shi seumur hidupmu. Song Lan Yue. Aku ingin kalian menggugurkan anak yang dikandung. Song Lan Yue. Kali ini lihat saja bagaimana engkau bisa melarikan diri. Kataknya mana? Hei, Zhou Rui. Bos, hasil amniosentesis sudah keluar. Anak yang dikandung Nona Song, ternyata anak tuan muda tertua. Segera tutup pusat perbelanjaan ini, lalu periksa rekaman CCTV. Bu, cepat pergi. Kita akan celaka jika ada yang menemukan kita. Ayo pergi. Bos, istri utama dibawa pergi oleh keluarga Song. Kumpulkan orang-orang sekarang.
Aku ingin mereka mati. Baik. Wah, si bodoh ini sudah bangun. Kali ini kau tidak akan bisa kabur, kan? Jangan. Nanzo, tolong selamatkan Yue. Song Lanyue, kau benar-benar tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bilang apa pada kakak dan ibu. Nanzo, tolong selamatkan Yue. Dasar wanita jalang itu, berani-beraninya dia kabur. Teruslah berteriak. Anda siapa? Keluar. Di mana wanita yang baru saja kalian bawa? Ruang operasi? Siapa suruh kau dulu ngotot menikah dengan orang miskin yang tidak punya uang atau kekuasaan? Sekarang malah menjadi janda yang sedang mengandung. Song Lanyue, tenang dan gugurkan kandunganmu. Jika tidak, kau akan menyesal. Jangan sakiti bayi yang dikandung Yue. Jangan. Song Lanyue, Kau lagi. Terakhir kali kau yang merusak urusanku. pelajaran yang kuberikan terakhir kali itu begitu cepat dilupakan. Dia sudah lama kami jual. Hanya setelah dia melakukan pengakhiran kehamilan, barulah orang-orang bisa menerimanya. Kalian bahkan tidak pantas membicarakan wanita dari keluarga Shi. Oh, aku takut sekali. Masih saja keluarga Shi. Saat berbohong jangan sampai tidak dipikirkan dulu. Suaminya yang rendahan itu, jika benar-benar keluarga Shi begitu kaya, masih saja berpura-pura miskin di depanku? Tidak terlihat bahwa anak di perut wanita sialan ini begitu banyak orang menginginkannya ya? Anak ini ternyata cukup berharga ya. Jika kau ingin kami melepaskannya, bisa saja. Bawalah uang 200 juta rupiah. Kami akan melepaskannya. Aku akan berikan kalian 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? 2 miliar rupiah? Apa maksudmu dengan ini? Ini adalah uang untuk membeli nyawa kalian. Singkirkan mereka. Di Jinghai, orang yang berani menyentuh keluarga Shi, cari mati. Kau benar-benar tuan muda keluarga Shi? Tuan muda Shi, kami mohon ampuni kami. Song Lanyue ini, dia putriku. Aku selalu menyayanginya. Tidak mungkin aku menyakitinya. Mana mungkin aku menyakitinya? Atas luka yang diderita oleh Nyonya, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Bayinya baik-baik saja, hanya saja ibunya mengalami sedikit guncangan di otaknya. Perlu waktu untuk istirahat total. Yue adalah anggota keluarga mereka. Bagaimana bisa mereka setegak itu sampai hati melakukannya? Ibu istirahat dulu, biar aku yang menjaganya di sini. Baiklah, harus pasti menjaga Yue dengan baik ya. Jangan pukul Yue. Suami Yue sangat merindukanmu. Lihat baik-baik, aku adik iparmu, bukan suamimu. Mau tidur? Nanzo, saya masih mengkhawatirkanmu. Nanti ajak dia periksa ke rumah sakit. Tidak mau. Oh, kenapa kamu punya pandangan yang sangat negatif tentang Yue? Bicara yang baik, jangan bicara sinis. Baiklah, saya pergi.
Tidak disangka, begitu banyak orang menginginkan anak si Jalang ini. Anak ini ternyata sangat berharga ya. Begitu banyak orang ingin menargetkan anak Song Lanyue. Mungkinkah mereka menargetkan keluarga Shi? Duduk, jangan berkeliaran lagi. Dengar tidak? Yue dengar? Dasar gadis nakal. Akhirnya aku menangkapmu. Adikmu gara-gara kamu. Kakinya patah. Sekarang masih terbaring di rumah sakit. Seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Agar sekarang kamu tidak menyusahkan kami. Bukan. Yue tidak melakukannya. Aku tidak tahu karma buruk apa yang telah kuperbuat. Anak ini tidak bisa digugurkan. Sungguh sial. Sekarang, aku tidak percaya bahwa anak haram itu, dia masih belum mati. Cepat, tolong selamatkan bayi Yue. Song Lanyue, Tolong selamatkan anak Yue. sadarlah. Lepaskan aku, apa yang kalian lakukan? Tangkap ibu dan anak keluarga Sung, lalu masukkan mereka ke ruang bawah tanah. Aku sendiri yang akan melakukan interogasi. Lepaskan aku. Tuan muda, Nona Song mengalami keterkejutan berlebihan, menyebabkan gawat janin, detak jantung janin tidak stabil, dan ada tanda-tanda keguguran. Jika kehamilan dipertahankan secara paksa, di masa depan mungkin ada risiko ketidaksuburan, dan tingkat keberhasilannya hanya 10%. Apakah Anda memilih untuk mempertahankan kehamilan? Selamatkan ibunya. Tunggu. Ibu, Song Lanyue, dia dalam bahaya besar sekarang. Nanzhou, itu adalah anak kakakmu. Kakakmu sudah tiada. Sekarang, kau bahkan tidak mengizinkan ibu menyimpan kenangan darinya. Ibu, jika kakak masih ada, dia pasti berharap kita melindungi Song Lanyue. Tetapi kondisi pasien sekarang sudah tidak bisa ditunda lagi. Baiklah, Nanzhou, lakukan saja sesuai katamu. Saya ingatkan kembali kepada Anda berdua. Jika dipaksa perbaiki posisi janin dan dipaksa untuk bertahan, tingkat keberhasilannya hanya 10%. Jika kalian berdua sudah mempertimbangkan, tolong tanda tangani kontrak ini. Jangan sakiti bayi ini. Jika kau mempertahankan bayinya, kau akan terluka. Tidak masalah. Yue harus melindungi bayiku. Nanzhou, ini Turuti saja dia. Dia adalah ibu dari anak itu. Dokter Wang, sekarang kekurangan tenaga kerja. Nona Song harus menunggu sebentar. Kondisi Nona Song yang seperti ini tidak bisa menunggu. Nanzhou, bukankah kau belajar kedokteran? Cepat bantu Yue. Ini sepertinya tidak terlalu sesuai dengan aturan. Ini masalah hidup dan mati. Masih memikirkan aturanmu. Ini baik, Tuan Muda Shi. Nanzhou, pergilah. Yue, kau harus berjuang. Nona Song, Anda perlu menghemat energi. Sebentar lagi akan selesai. Bertahanlah sebentar lagi. Sakit sekali. Dia benar-benar mampu menahan diri untuk tidak berteriak. Amitabha, lindungi Yue ku yang malang. Semoga dia selamat dan baik-baik saja. Selamat, operasinya berjalan dengan sangat lancar. Yue mengantuk. Nanzhou, Yue boleh tidur sekarang kan?
Kalau mengantuk, tidurlah. Kakak, aku akhirnya tahu mengapa kau menyukainya. Nanzhou, bagaimana operasinya? Ma, jangan khawatir. Ibu dan bayinya aman. Operasinya sangat berhasil. Baguslah, baguslah. Saya jadi lega. Setelah perawat memindahkannya ke kamar inap, kau boleh masuk untuk menjenguknya. Baik. Oh ya, saya harus pergi melihat makanan apa yang harus saya siapkan untuk Yue Yue. Yue Yue sudah lama menjalani operasi, dia pasti lapar. Ma, Ada apa, Nanzhou? ingatlah untuk menyiapkan sesuatu yang bergizi, jamu dan bubur. Baik, baik, baik. Kau akhirnya tahu cara untuk peduli. Hal itu, ibu mengerti. Nanti, setelah saya selesai menjenguk Yue Yue, saya akan pergi menyiapkannya. Yue Yue. Belum mau istirahat? Mau operasi lagi? Yue Yue, kau hampir membuat ibu hari ini mati ketakutan. Nanzhou, kau di sini yang baik, jagalah Yue Yue, awasi dia. Halo. Segera panggil ahli gizi terbaik di dunia dan juga tim medis paling top. Semuanya datang ke keluarga Shi. Selain itu, semua bahan obat paling berharga di keluarga Shi, keluarkan semuanya. Nanzhou, sayang, Tidak akan mati. Yue Yue melindungi bayi ini dengan baik. Kau ini seorang gadis. Kau sungguh beruntung bisa selamat. Dasar bodoh. Kau masih bisa tersenyum? Yue Yue tahu. Nanzhou selalu menemani Yue Yue. Selama ada Nanzhou, Yue Yue tidak takut apapun. Siapa yang membuatmu seperti ini hari ini? Kau tidak perlu memberitahuku. Karena dia berani melukaimu. Dia pasti sudah memikirkan bagaimana dia akan mati. Aku mengejutkanmu ya. Nanzhou cemberut itu tidak tampan. Tampan jika tersenyum. Yue Yue ingin tidur. Nanzhou, ini benar-benar baik. Yue Yue harus lebih baik lagi pada Nanzhou. Ibu dan anak keluarga Sung itu, biar aku sendiri yang membereskannya. Direktur Shi, apa yang Anda lakukan? Siapa yang menyuruhmu untuk menggugurkan anak Song Lan Yue? Saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Nak, kamu tidak apa-apa. Masih tidak mau bicara? Saya akan bicara, saya akan bicara. Saya akan bicara. Waktu itu ada orang misterius mencari saya. Dia memberi saya sejumlah uang dan menyuruh saya untuk menyingkirkan anak Song Lan Yue. Oh, siapa dia? Saya juga tidak tahu siapa dia. Direktur Shi, tolong ampuni saya. Saya mohon kepada Anda. Ternyata lumayan jujur ya. Tapi kalian terus-menerus menyakiti orangku, itu sama saja. Dengan mencari masalah, aku akan melumpuhkan tanganmu, maka kau tidak akan bisa menyakitinya lagi. Kau iblis, kakak kau mau melakukan apa? Gadis kurang ajar itu anak kandung saya. Saya bebas menghukumnya sesuka saya. Kau terus menyebutnya kurang ajar. Mulutmu kotor sekali, cabut saja lidahmu. Jangan. Bagaimana? Jangan. Dua orang ini mulai sekarang tidak diizinkan muncul.
di hadapan Nyonya. Nanzo, bagaimana hubunganmu dengan putri dari grup Ruan itu? Lumayan, Oh ya? Lalu kenapa Nona Ruan mengadukannya kepadaku? proyek baru-baru ini agak sibuk, jadi aku agak mengabaikannya. Kamu ini sudah bukan anak-anak lagi. Cepat atau lambat kamu akan menikah dengan Nona Ruan. Jangan perlakukan dia dengan dingin. Menikah? Menikah itu apa ya? Menikah itu artinya tinggal bersama satu orang selamanya. Jadi apakah Yue juga menikah dengan Nanzo? Kalau bicara yang tidak-tidak lagi, tidak ada apel untuk dimakan. Calon suami Yue adalah kakak Nanzo. Tetapi Yue juga anggota keluarga kita. Nanzo dan aku akan selalu menjaga Yue dengan baik. Oh ya, pergi ke dokter kandungan, aku sudah menjadwalkan kursus bidan untuk ibu hamil secara privat. Luangkan waktu, temani Yue ke sana. Baiklah, Anda ayah dari anak ini? ya saya. Tidak banyak yang menemani ibu hamil mengikuti pelatihan persalinan prenatal saat ini. Bapak pasti akan menjadi ayah yang baik dan kompeten. Siapa yang mau jadi ayah dari anaknya? Nanzo adalah ayah yang baik. Ia menjaga Yue dan juga menjaga anak Yue. Posisi duduk gaya kucing. Gerakan ini dapat membantu bayi berada di posisi terbaik untuk persalinan. Para ibu hamil dan ayah, silakan duduk bersila saling berhadapan. Ketika menarik napas, dorong telapak tangan saling berhadapan, rentangkan ke atas. Dada saling mendekat. Saat mengembuskan napas, kaitkan jari-jari. Tekuk punggung ke belakang. Dan tarik siku ke dalam. Tarik napas ke depan dan ke atas. Baik, kelas hari ini berakhir sampai di sini. Ibu hamil dan ayah bisa melakukannya sendiri di rumah. Lakukan 10 kali bergantian setiap sesi. Nanzo, kita benar-benar harus pulang dan melakukannya bersama Yue. Jangan berpikir untuk tidak melakukannya. Aku tahu akan kulakukan. Pemulihannya berjalan baik. Anda sudah bisa mengurus kepulangan. Terima kasih. Kau adalah Song Lanyue. Aku peringatkan kau, jauhi Nanzo. Kenapa? Karena aku tunangan Nanzo. Kami akan segera menikah. Kau hanyalah beban bagi Nanzo, beban bagi seluruh keluarga Shi. Song Lanyue, jangan kira aku tidak tahu kau ingin berpura-pura bodoh lalu mendekati adik iparnya lagi. Yue tidak. Anak di perutmu ini seharusnya lebih hati-hati. Jika suatu saat dia tiada, impianmu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bisa hancur. Nona Ruan, Nanzo, kau datang. Nanzo, aku. jika kau berbicara sembarangan lagi, jangan pernah bermimpi masuk ke keluarga Shi seumur hidupmu. Nanzo, kau sudah gila. Demi si bodoh ini,
Kau tidak peduli dengan kerjasama antara kita Ruanshi berdua lagi. Ruan Yuan, kerjasama. Ini kalian keluarga Ruan yang memohon. Pertunangan ini bisa dibatalkan kapan saja. Si bodoh ini hanya tahu merayu pria. Di perutnya mengandung anak haram yang tidak jelas dari siapa. Nanzhou, kau tidak boleh sebodoh ini. Ruan Yuan, jika kau bicara satu kata lagi, aku tidak segan-segan membuat keluarga Ruan bangkrut sekarang juga. Dasar jalang kecil. Aku benar-benar meremehkanmu. Tidak kusangka kau ingin menikmati dua pria sekaligus setelah merayu kakaknya, merayu adiknya. Wanita murahan tak tahu malu. Kau pikir kau pantas mendapatkannya. Nanzhou, kau berani memukul tunanganmu. Apa tadi aku tidak memperingatkanmu? Nanzhou, pertunangan kita berdua lebih banyak untungnya daripada ruginya. Jika kita membatalkan pertunangan sekarang, kau juga tidak akan bisa hidup tenang. Mengenai masalah pertunangan ini, aku akan membahasnya dengan manajer Ruan di lain hari. Sekarang, kau boleh pergi. Baik. Kalian semua tunggu saja. Yue, kau baik-baik saja? Kenapa si bodoh ini begitu diam hari ini? Apakah Nanzhou akan menikah? Kenapa? Kamu tidak ingin aku menikah? Nanzhou hidup bersama orang lain. Tidak ada yang menemani Yue. Yue juga akan merasa sedih. Tidak akan. Suaranya terlalu pelan, Yue tidak mendengarnya dengan jelas. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ada apa denganku? Song Lanyue itu, istri kakakku. Ditambah lagi, kecelakaan mobil, kakakku belum diselidiki dengan tuntas. Aku malah gara-gara dia, jadi tidak ingin menikah. Mama, ada apa? Nona Ruan memberitahuku, kalian berdua apakah bersiap untuk pada pesta ulang tahun Tuan Tua Ruan ini mengumumkan kabar gembira pertunangan kalian? Nanti ajak Yue ikut ya, dia sendirian di rumah, aku benar-benar khawatir. Mama, kenapa aku harus mengajaknya? Mau pergi bermain kemana? Ajak Yue makan makanan enak. Asyik, Yue mau ikut. Mau ikut. Baiklah, ikut. Senang sekali. Yue, kancing ini cantik sekali. Lihat ini Yue, cantik sekali. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kenapa keluarga Shi belum juga datang? Yuan telepon dan tanya Nanzhou. Sudah sampai mana? Pihak yang Anda hubungi saat ini sedang tidak dapat menerima panggilan Anda. Siapa itu? Cantik sekali. Jangan celingak-celinguk. Apa kau lupa semua yang kukatakan padamu sebelumnya? Yue tidak lupa. Yue tidak celingak-celinguk. Harus selalu dekat Nanzhou. Tidak boleh makan apapun yang diberikan orang lain. Hanya boleh makan dari Nanzhou. Yuan, apakah itu nyonya muda tertua keluarga Shi? Sepertinya biasa saja ya. Betul, jauh berbeda dibandingkan Yuan kita. Siapapun tidak pantas dibandingkan denganku. Maaf. Dia sama sekali tidak pantas untuk memakaikan sepatu Yuan. Dasar wanita jalang kecil, berani merebut Nanzhou dariku, kau akan menyesal.
Nanzhou, aku sudah pulang dan merenung. Nona Song adalah istri dari Tuan Muda Shi. Yang berarti kakak ipar masa depanku. Aku harus menghormatinya. Sebaiknya memang itu yang kau pikirkan. Kakak ipar, sebelumnya aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Permintaan maafmu diterima oleh Yue. Tunggu. Wanita hamil dilarang minum alkohol. Apakah pengetahuan dasar? Begitupun kau tak punya. Ini kesalahanku. Lupa kalau kakak ipar sedang hamil dan dilarang minum alkohol. Semoga Nona Ruan tidak melupakannya lagi. Ini kakak iparmu. Yue, apakah kau lapar? Apakah ada yang ingin kau makan? Atau apakah ada sesuatu yang ingin kau pesan? Bisa kita pesankan secara khusus untuk Yue. Pesan terpisah. Ayo. Yue mau memesan ini. Ini adalah tuna sirip biru. Harga satu ekornya mencapai 400 miliar rupiah. Sangat langka dan memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Pesan, apapun yang Yue ingin makan, pesan saja itu. Nih. Nanzhou, dia alergi makanan laut. Dia tidak boleh makan ini. Kau sendiri tidak bisa makan, lalu kau memaksa orang lain untuk tidak makan juga? Nanzhou, Yuan Air alergi makanan laut, jadi wajar jika dia cenderung menolak hidangan laut. Kau dan Yuan Air akan segera bertunangan. Jangan biarkan masalah kecil merusak hubungan kalian. Bertunangan? Benar. Setelah pertunangan itu, Nanzhou akan punya seseorang di sisinya. Lalu Nanzhou, apakah dia masih bisa menemani Yue bermain bersama? Tidak bisa, kakak ipar. Kau dan Nanzhou adalah ipar. Aku dan Nanzhou adalah pasangan yang sah. Kalian tidak boleh hidup bersama. Kakak ipar, aku sudah meminta maaf padamu, dan kau sudah menerimanya. Mengapa kau masih membuat masalah? Nanzhou, kau hanya akan melihat kakak iparmu menggertak tunanganmu. Yue tidak membuat masalah. Air itu tumpah olehnya sendiri. Yue tidak menumpahkannya. Kakak ipar, kau tidak bisa memanfaatkan fakta bahwa kau memiliki masalah kecerdasan untuk menyalahkan aku, kan? Mana mungkin aku menyiram diriku sendiri dengan air? Yue sungguh tidak menumpahkannya. Nanzhou, aku adalah calon istrimu. Kau harus percaya padaku. Nona Ruan, tingkat kecerdasan kakak iparku saat ini hanya 5 tahun. Apakah dia mampu berbohong? Yue, ada apa denganmu? Yue. Perutku sakit. Cepat lihat ada apa dengan Yue. Ayah, Ini adalah rasa sakit yang disebabkan oleh pembesaran rahim saat hamil. Ini fenomena normal. Beristirahat sebentar akan membaik. Kau duduk saja di sini dan beristirahat yang baik, ya. Nanzhou akan menemanimu. Sekarang saya akan menelepon sopir. Sebentar lagi kita akan pulang. Setuju? Ya. Apakah ada hal lain yang tidak nyaman? Yue sedikit lelah, beristirahat sebentar akan membaik. Jika masih ada gejala yang tidak nyaman, katakan saja padaku. Lihat, si bodoh itu mencoba merayu Direktur Shi lagi. Aku benar-benar merasa kasihan pada Yuan kita. Lihatlah tingkah mereka berdua. Coba ceritakan. Sama sekali tidak terlihat seperti kakak ipar dan adik ipar. Mereka terlihat seperti suami istri.
Sepertinya engkau tidak kesakitan lagi. Kau mau makan apa? Aku akan mengambilkannya untukmu. Dibeli oleh Nanzo. Kotor, tidak boleh. Maafkan saya kakak ipar. Anda baik-baik saja? Ini noda anggur, tidak bisa hilang. Saya akan mengantar Anda ke kamar mandi untuk membersihkannya. Nanzo, mari kita bicara di belakang. Paman ada urusan yang ingin dibicarakan denganmu. Ada apa? Ayah, saya tidak sengaja menumpahkan anggur, tepat di kakak ipar. Saya hendak membawanya ke kamar mandi untuk membersihkan noda itu. Nanzo, Yuan Er, dan Nona Su, mereka semua adalah wanita. Lebih mudah baginya untuk berganti pakaian. Yueyu akan segera kembali. Perempuan jalang kecil, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Sakit sekali. Kenapa kau pasang tampang menyedihkan begini? Kau mau menggoda siapa, hah? Tidak, Yue tidak. Yuan, dia masih mengandung anak keluarga Shi. Kalau kau lakukan ini, apa tidak akan terjadi sesuatu? Aku malah sengaja ingin menggugurkan anak di perutnya itu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memperebutkan harta warisan keluarga Shi denganku. Dasar jalang kecil, sekarang juga aku akan mengeluarkan anak dari perutmu dan memberikannya pada anjing. Aku mau lihat apakah Nanzo masih akan menyukaimu. Aku mau mencari Zozo. Aku mau mencari Zozo. Jalang. Ganti baju, kok lama sekali? Song Lanyue. Gawat. Itu tuan muda kedua Shi. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Cepat, sembunyikan dia. Aku akan menghadapi Nanzo. Ruan Yuan. Di mana Song Lanyue? Kenapa kamu begitu cemas? Apa menurutmu aku akan memakannya? Ruan Yuan, dengarkan aku baik-baik. Anak Song Lanyue itu adalah satu-satunya keturunan kakakku. Jika sesuatu terjadi padanya dan anaknya, aku akan membuat seluruh keluarga Ruan ikut menanggung akibatnya. Shi Nanzo. Aku rasa kamu sudah tidak waras karena seorang wanita. Ini yang terakhir. Di mana Song Lanyue? Dia ada di ruang istirahat VIP. Zozo? Kenapa aku seperti mendengar suara Song Lanyue? Song Lanyue. Song Lanyue. Kau mencari masalah. Ayo. Seret dia ke bawah. Shi Nanzo, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Song Lanyue. Lanyue. Zourui. Pulanglah. Panggil dokter keluarga. Baik. Sayang, jangan bergerak ya. Direktur Shi, Nyonya muda sudah tidak apa-apa sekarang. Saya baru saja membalut luka di dahinya. Bayi di kandungannya juga sangat sehat. Ruan Yuan ini, padahal biasanya terlihat manis, siapa sangka dia begitu sombong. Zourui. Bawa orang itu masuk.
Shi Nanzhou. Setelah kau melakukan ini padaku, kau akan menyesalinya. Aku sudah memperingatkanmu. Karena kau memang ingin mencari masalah, aku akan mewujudkannya. Apa yang ingin kau lakukan? Pembalasan setimpal. Jangan. Tidak. Nanzhou, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Jika kau berlutut dan meminta maaf kepada Song Lanyue, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku meminta maaf padanya. Shi Nanzhou, kau begitu peduli pada Song Lanyue. Apa kau ingin menikahinya? Apa yang kau bicarakan omong kosong di sini? Perjodohan di antara kedua keluarga kita ini dihentikan sampai di sini saja. Ayo, orang-orang, usir dia keluar. Song Lanyue, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Halo, Aku bisa membantumu melenyapkan Song Lanyue. siapa kau? Itu tidak penting. Kau hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Song Lanyue, ajalmu sudah tiba. Nyonya muda pertama, minumlah sup ini. Ini sup bergizi yang baru saja saya masak. Minumlah, ini bagus untuk bayi. Baik, terima kasih. Setelah minum, Yue mengantuk. Yue mau tidur. Nyonya muda pertama, Nona Ruan, Tuan muda kedua dan Nyonya besar sudah tidur. Song Lanyue sudah pingsan di sofa. Aku sudah membawanya ke ruang bawah tanah. Bagus sekali. Tunggu aku datang. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Kalau begitu, kau sebaiknya cepat, aku tidak bisa menjamin. Berapa lama dia akan bertahan hidup? Song Lanyue, sampai kapan kau akan berpura-pura gila? Aku ingin lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Song Lanyue. Song Lanyue. Istri Tuan Muda Sulung menghilang. Segera tutup Hai Cheng dan cari dia. Baik. Kau tahu betapa sulitnya bagiku untuk menjadi tunangan Nanzhou. Tapi sekarang, dia batalkan pertunangan ini. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kau juga jangan harap bisa mendapatkan hal ini. Yue merasa sakit sekali. Yue merasa sakit sekali. Hebat sekali kemampuan sandiwaramu ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Tidak heran kau bisa membuat Chong Mingdan dan Shi Nanzhou dua bersaudara itu sama-sama tergila-gila sepenuhnya padamu. Yue mau pulang. Yue mau mencari Nanzhou. Aku ingin melihatnya. Setelah kau diperlakukan buruk oleh banyak orang di luar sana dan dinodai oleh banyak orang, apakah Shi Nanzhou ini masih akan menyukaimu? Jangan pukul Yue. Yue akan patuh dan penurut. Hentikan Jangan- sekarang juga. Hentikan. Maju, hadang dia untukku. Maju.
Shinanzo, jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan membuat Song Lanyue terluka parah. Mundur. Ruan Yuan, jangan terus berbuat salah. Nanzhou, semua yang kulakukan ini adalah demi dirimu. Aku tidak terima. Ruan Yuan, jangan gunakan aku sebagai alasan untuk melakukan segala cara. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia dengan cepat. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Bibi Zhang. Ruan Yuan, kamu tidak berpikir bahwa kamu menyuap Bibi Zhang, lalu semuanya berjalan mulus kan? Bibi Zhang, sebaiknya kamu jujur. Jika ada satu kebohongan pun, aku akan memotong lidahmu. Kamu tidak perlu berbicara lagi seumur hidupmu. Dia yang memaksaku untuk meracuni Nyonya Besar. Shinanzo, bukan hanya aku yang membenci Song Lanyue. Apa kamu pikir sekarang kamu sudah bisa bernapas lega? Mencoba menculik Song Lanyue dari keluarga Xi. Tidak semudah itu. Siapa kaki tanganmu? Seumur hidupmu kamu tidak akan pernah tahu siapa orang itu. Ruan Yuan. Tuan muda kedua, dia sudah tidak bernapas. Seret dia keluar. Tuan muda kedua, saya menemukan di ponsel Ruan Yuan ada catatan panggilan dengan nomor asing. Peretas top dunia yang saya cari sebelumnya akhirnya berhasil memulihkan rekaman pengawasan lokasi kecelakaan mobil Tuan muda tertua. Saya lihat. Lanjutkan penyelidikan. Biar saya lihat siapa sebenarnya orang itu. Siap. Tuan muda kedua, apa yang harus kita lakukan padanya? Bawa dia ke pabrik bawah tanah. Song Lanyue. Song Lanyue. Nanzhou, perutku. Song Lanyue. Song Lanyue. Zhou Urui. Cepat ke rumah sakit. Cepat, periksa dia. Yang tidak tahu akan berpikir rumah sakit akan segera meledak. Saat kau pergi nanti, ingat untuk membayar pintu yang kau dobrak. Aku tidak akan membereskan kekacauanmu. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Cepatlah. Ya. Nanzhou. Ini aku. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah lebih baik, perut kecil Yue juga tidak terlalu sakit lagi. Nanzhou, ini pasti kakak iparmu kan? Apakah dia sedikit tidak suka dokter? Dia sedikit takut. Yue sakit di sini, tidak nyaman. Mungkin dia kaget, tapi kakak ipar sepertinya bermasalah dengan kecerdasannya. Kalau tidak, dia hanya bersikap seperti anak kecil dan tidak mau diperiksa. Pemeriksaan ini tidak akan memakan waktu yang lama. Lagi pula, melihat betapa cemasnya kamu. Tadi, sepertinya ada masalah besar. Cepatlah bujuk kakak ipar. Kalau tidak, pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan. Turuti. Tadi perutmu masih sakit. Ayo diperiksa. Untuk memastikan bayi kita baik-baik saja. Baik, kemari. Singkapkan bagian atas bajumu untuk memeriksa perutmu.
Nanzo, tolong singkapkan roknya untukku. Oh, ya. Mengangkat rok kakak iparmu sendiri, itu kurang pantas. Kalau begitu, biar aku saja yang lakukan. Tidak perlu. Aku saja yang akan melakukannya. Baik, sudah. Tak kusangka, Direktur Shi kita, yang dingin, punya sisi perhatian seperti ini juga. Kau ini, semakin terlihat seperti seorang suami. Kau terlalu banyak bicara hari ini. Mau bagaimana lagi? Kita sudah menjadi sahabat baik bertahun-tahun. Aku tahu betul dirimu. Jujur saja, apakah kau memiliki perasaan pada kakak ipar? Coba lihat dirimu. Ketahuan sampai memukul segala. Bukankah kau yang paling mengenalku? Untuk orang yang asal bicara, aku selalu bertindak tegas. Ini ada janji kelas stimulasi janin yang sudah dibuat kakak ipar sebelumnya. Sudah tahu. Sekarang kita akan mulai belajar metode stimulasi janin. Calon ayah bisa meletakkan tangan di perut. Waktu terbaik untuk belajar stimulasi janin adalah pada malam hari. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, mengelusnya perlahan. Nanzo, saat calon ayah mengelus, ia bisa berkomunikasi dengan bayi. Ini adalah cara untuk memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Contohnya, berolahraga bersama bayi. Aku ini ayahmu. Ayo kita berolahraga bersama. hore, Nanzo adalah ayah bayinya. Ini bagus sekali. Nanzo dan kakak ipar sedang mengikuti kelas stimulasi janin. Waktu itu aku menyebutkannya sedikit dan Nanzo langsung mengajak kakak ipar pergi. Sepertinya lain kali, aku tidak boleh lagi memanggilnya kakak ipar. Aku harus segera mengganti panggilanku. Menjadi nyonya muda kedua. Aku beritahu ya, hari ini ibu sudah siapkan calon kencan buta untukmu. Saat kamu datang untuk bertemu calon kencan buta ini, kamu tidak boleh cemberut, mengerti? Bu, aku sudah memesankan pusat perawatan pasca persalinan bagi Song Lanyue dan berencana untuk membawanya ke sana dulu untuk melihat-lihat. Soal pusat perawatan pasca persalinan itu, tidak perlu terburu-buru soal itu. Kencan buta hari ini, ibu yang minta Jingting atur untukmu, kamu harus pergi. Bibi Zhao, aku datang. Kenapa kamu di sini? Aku yang menyuruh Jingting datang untuk membantu menjaga Yue. Waktunya sudah larut, ayo kita segera pergi. Jingting, hari ini Yue aku titipkan padamu ya. Baiklah. Cepat, cepat pergi. Aduh, ayo pergi. Salam Bibi. Halo, aku Jin Qianqian. Qianqian ya. Nanzo, kalian berdua silakan duduk dan mengobrol. Aku, orang tua ini, tidak akan mengganggu kalian ya. Aku dengar kamu punya hubungan yang baik dengan Xi Jinping. Aku dan dia adalah teman kuliah. Kami juga bisa dibilang punya beberapa koneksi denganmu. Namun, akhir-akhir ini aku juga dengar tentang urusanmu dengan kakak iparmu. Apa maksudmu? Aku percaya padamu, pria terhormat sepertimu pasti tidak akan terlibat hubungan yang tidak pantas dengan wanita licik seperti itu. Tampaknya Nona Jin juga suka mendengar rumor yang tidak jelas ya. Kamu bahkan belum pernah bertemu Song Lanyue, apalagi mengetahui apa-apa tentang dia. Namun kamu berani menghakiminya seenaknya? Bukankah itu terlalu dangkal?
Nanzo tidak ada di rumah. Yue mau cari Nanzo. Kemana Nanzo pergi? Yue akan mencari Nanzo. Nanzo tidak ada di rumah. Bagaimana kalau aku mengajakmu keluar untuk bermain? Nanzo tidak mengizinkan Yue keluar sendirian. Nanzo akan marah. Ada aku yang menemanimu. Kita berdua. Di mana Nanzo? Nanzo ada di dalam. Nanzo. Dia ada di sini. Sebentar. Lagi, kamu akan melihat Nanzo. Ini di mana? Di mana Nanzo? Lanyue. Bagaimana kalau kubuat kau menjadi spesimen? Yue tidak mau. Yue mau mencari Nanzo. Jangan khawatir. Si Nanzo sebentar lagi akan kujadikan spesimen juga. Dengan begitu, kalian bisa bersama selamanya. Senang tidak? Halo, Direktur Shi, sinyal alat pelacak Nyonya Muda telah menghilang. apa? Segera cari tahu. Nanzo, jangan pergi. Kita akan menonton film sebentar lagi. Jangan ganggu aku. Xi Jinping. Apa yang ingin kau lakukan? Kau sudah ingat. Xi Jinping, jangan gegabah. Apapun yang kau inginkan, aku akan menyetujuinya. Aku ingin si Nanzo melihat mayatmu, merasa sangat hancur. Aku ingin dia menderita. Aku ingin dia masuk neraka. Song Lanyue. Si Nanzo, aku benar-benar meremehkanmu. Xi Jinping, aku sudah tahu semua yang kamu lakukan. Lepaskan Song Lanyue, jangan terus melakukan kesalahan. Ini jelas kesalahan kalian. Aku juga bermarga Shi. Kenapa kamu dan Shi Chongming bisa sombong, menikmati segalanya? Sementara aku harus seperti orang, buangan yang terpuruk. Ternyata kamu adalah anak haram keluarga Shi. Shi Nanzo, kedatanganmu tepat sekali. Hari ini aku tidak hanya akan membunuh istri si Chongming, aku juga akan membunuhmu. Song Lanyue. Song Lanyue. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu sudah ingat semuanya? Song Lanyue. Cepat belok ke kanan. Ah, Lanyue, kenapa kamu melindungiku? Kamu adalah Shi Nanzo. Kamu bukan Chongming. Song Lanyue, bangun. Song Lanyue. Dokter, dokter. Bagaimana dokter? Tuan muda kedua sih, jangan khawatir. Nyonya dibawa kemari tepat waktu. Ibu dan bayinya selamat. Bagus sekali jika Chongming tahu di alam baka, ia juga akan tenang. Nyonya mengalami kesulitan melahirkan
dan hampir meninggal. Ia harus menjalani masa nifas penuh 40 hari untuk pemulihan yang baik. Pindahkan dia ke kamar VIP. Jaga dia baik-baik. Ya, ayo. Lihat betapa menggemaskan anak ini. Wajahnya benar-benar mirip dengan Chongming saat baru lahir. Sekarang, kita juga bisa memberi pertanggungjawaban pada Chongming. Benar. Dia benar-benar mirip dengan kakak. Kau sudah bangun. Selama ini, kau telah berjuang keras sekali. Terima kasih. Lan Yue. Aku tahu mengatakan hal ini sekarang agak kejam. Tapi aku melakukan semua ini karena aku jatuh cinta padamu. Lupakan saja. Kau juga tidak perlu merasa tertekan. Apapun pilihan yang kau ambil, aku akan menghormatimu. Aku akan keluar sebentar. Bu, Nanzhou, sudah kukatakan padamu sebelumnya, bagaimanapun juga, Yue adalah kakak iparmu. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak boleh dilakukan. mulai sekarang aku akan menggantikan kakak menemani Song Lan Yue, menjaga dia dan anak kami. Kau, apa yang kau katakan ini? Bagaimana pandangan orang luar terhadap keluarga Shi kita nanti? Mama, selama Song Lan Yue bersedia tinggal di sisiku, apapun yang dikatakan orang luar, aku tidak peduli. Aduh, Apa kau dengar? Sore ini Tuan Muda kedua Shi dan Nyonya Tua, Shi sedang bertengkar. Katanya, Tuan Muda kedua, Shi akan menikahi kakak iparnya sendiri, sampai membuat Nyonya Tua kesal setengah mati. Orang kaya ini memang suka mencari masalah. Menurutmu, anak yang dilahirkan Nyonya besar itu anak kakaknya atau adiknya ya? Siapa yang tahu, bisa jadi itu anak dari luar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus meninggalkannya. Song Lan Yue paling takut pada guntur. Aku harus periksa. Song Lan Yue. Sudah baik-baik saja. Aku di sini. Cepat keluar. Jangan sampai ibu melihat. Apa sekarang aku bahkan tidak boleh mengkhawatirkanmu? Kau dan ibu bertengkar karena aku. Aku sudah tahu. Aku tidak ingin karena diriku hubungan ibu dan anak kalian terganggu. Merawatmu dan anak itu adalah keputusanku sendiri. Jangan merasa terbebani. Jika kau ingin meninggalkan keluarga Shi, kau boleh melakukannya kapan saja. Hanya saja apapun keputusan yang kau ambil, aku akan sepenuhnya menjamin kehidupanmu dan anak itu di masa depan. Karena tidak bisa membuat pilihan, maka meninggalkan keluarga Shi adalah pilihan terbaikku. Mama, Shi Nanzhou. Sampai jumpa. Istri tua, turun dan makanlah. Istri tua menghilang. Nanzhou, Mama, saat kalian membaca surat ini, saya sudah pergi. Di hari-hari yang akan datang, jangan lagi karena kalian menaruh kecurigaan. Nanti kita akan bertemu lagi. Song Lan Yue, akhirnya kamu memilih untuk pergi, begitukah?
Apa yang kamu tunggu? Apa kamu benar-benar akan membiarkan ibu dan anak itu berkeliaran di luar sana? Cepat pergi. Hei, Zorui. Segera tutup semua akses lalu lintas kota, gunakan semua koneksi yang kita miliki, temukan Song Lanyue. Direktur Shi, baru saja ada kabar seorang wanita membawa bayi di jalan Donglin. Dirampok, sepertinya itu nyonya muda. Aku segera ke sana. Kasihan sekali ibu tunggal itu. Bu, Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa berani bertemu Chongming di alam baka nanti? Bu. Song Lanyue, bagaimana ini bisa terjadi? Shi Nanzhou. Song Lanyue, Yue, bukankah kamu Song Lanyue, kamu masih hidup? Apakah ini sungguhan? Yue? Kamu hampir membuat ibu jantungan. Mulai sekarang, jangan menghilang lagi, ya? Maafkan aku, ibu sudah membuat ibu khawatir. Anak bodoh, lihat, kamu sangat kurus. Ibu sudah mengambil keputusan terbaik. Mulai sekarang, ibu tidak akan menghalangi hubunganmu dengan Nanzhou lagi. Pulanglah bersama ibu. Mulai sekarang, kamu dan Nanzhou hiduplah bersama dengan baik. Mau kan? Yue, jangan tinggalkan aku. Ibu, apa maksud ibu? Ibu akan membawamu pulang. Anak ini, kenapa kamu tidak cepat gendong anak itu?